Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat ini. Di sana dikatakan, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ya, puji Tuhan, kita melihat di sini dikatakan bahwa bibir benar dikenan raja. Berbicara jujur dikasihinya ya. Kejujuran atau jujur ya adalah sebuah aspek atau ciri dan moral seorang manusia yang berbudi luhur atau yang memiliki kesadaran tinggi ya. Seseorang yang memiliki karakter ini bisa kita pelajari bahwa kemudian akan memiliki integritas ya di dalam kehidupannya, akan memiliki rasa keadilan ya, setia, dia memiliki ketulusan, dan dia menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh orang lain ya. Orang yang memiliki yang namanya kejujuran, dia adalah seorang yang memiliki integritas, keadilan ya, kesetiaan, tulus ya, dan dapat dipercaya oleh orang lain ya, oleh orang lain. Dan tentunya kita senang kepada orang yang jujur ya. Kalau kita menemukan teman-teman kita jujur, orang yang di sekitar kita adalah orang jujur, kita pasti senang, kita akan percaya kepadanya, kita tidak akan ragu menitip atau akan berbicara sesuatu kepadanya karena dia adalah seorang yang jujur ya. Tentunya seorang jujur adalah orang yang baik ya, orang yang kehidupannya di dalam kehidupannya baik ya. Jujur ini juga berkaitan dengan sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ya, dilakukan oleh kita. Jujur, sikap yang dilakukan oleh kita sesuai dengan apa yang kita katakan ya. Jujur adalah sikap yang bagaimana harus sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Dan itu harus harus ada di dalam kehidupan kita, terlebih lagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi umat-umatnya yang jujur ya. Dan sebelum kita lanjut ke bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang yang jujur, bagaimana cara kita melakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita untuk tetap terus melakukan firman Tuhan, menjadi seorang yang terus hidup dalam kejujuran ya. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana tentang bagaimana orang yang berbohong ya. Karena di dalam kejujuran juga bukan hanya kejujuran, dalam kehidupan kita juga ada jujur, ada juga kebohongan ya. Dan penyebab orang yang berbohong adalah karena mereka merasa takut ya, merasa khawatir. Karena apa? Karena kesalahan yang mereka lakukan atau sesuatu yang mereka lakukan yang membuat mereka khawatir di dalam kehidupannya, sehingga mereka bisa berbohong kepada orang lain, bisa berkata yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh mereka ya. Itu adalah bagaimana penyebab orang bisa berbohong. Dan yang berikutnya, kebohongan juga bisa menjadi sesuatu yang sudah kebiasaan ya di dalam kehidupannya, sudah kebiasaan berbohong sehingga terus melakukan kebohongan. Apa saja yang ia lakukan dengan perkataan yang dikeluarkannya berbeda ya, berbohong ya, tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Dan juga penyebab orang berbohong adalah kebohongan bisa menjadi alasan untuk jalan keluar dari masalah ya. Ketika mengalami masalah, mengalami sesuatu ya, supaya bisa keluar dari masalah itu ya, supaya tidak terkena masalah itu, mereka mengambil jalan pintas untuk keluar dari masalah itu ya. Salah satunya adalah berbohong. Dengan berbohong ya, mungkin bisa menyatakan kesaksian yang palsu dan lain sebagainya, berbicara tidak sesuai dengan fakta ya, supaya mereka bisa keluar dari masalah yang sedang dialami ya. Menjadi jalan keluar adalah dengan berbohong ya. Itu adalah penyebab-penyebab di dalam kehidupan kita yang sering dialami oleh orang, sering dilakukan oleh setiap manusia ya, untuk sehingga manusia bisa berbohong ya. Itu penyebabnya sehingga manusia bisa berbohong ya.
Dan kita tidak lebih lanjut lagi mengenai berbohong ini, dan kita akan melihat bagaimana sebagai umat Tuhan ya, kita seharusnya hidup untuk hidup jujur. Bagaimana kita menjalani sikap jujur di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan ya. Dan kita melihat yang pertama di dalam rumah ya. Kita sering berada di rumah ya. Tentunya rumah adalah tempat tinggal kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kita tidak bisa lari dari kita tidak bisa meninggalkan rumah kita selamanya. Tentunya kita juga akan kembali ke rumah kita, meski mungkin nanti ada suatu waktu kita akan berpisah dengan orang tua, tapi juga kita pasti tetap akan tinggal di rumah, akan tinggal dengan siapa saja yang ada bersama-sama dengan kita ya. Di dalam rumah tidak boleh kita berbohong, jangan kita berbohong kepada anggota keluarga kita ya. Itulah bagaimana cara kita harus menjalani sikap jujur ya dalam kehidupan kita dalam rumah. Tidak kita berbohong kepada anggota keluarga kita, apalagi sebagai anak mau berbohong kepada orang tua, atau sebagai suami atau sebagai istri berbohong kepada satu sama lain, dan itu dapat membuat satu masalah ya. Dan ketika kebohongan itu diketahui oleh keluarga ya, dan itu bisa membuat masalah di dalam keluarga, bisa membuat hubungan antar keluarga, antar sama keluarga menjadi jauh dan lain sebagainya, membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Karena apa? Karena kebohongan ya. Dan itu harus kita hindari dalam kehidupan kita ya. Kita harus belajar bersama ya untuk menjauhi hal ini di dalam kehidupan kita, untuk menjadi sikap jujur kita di dalam rumah kita ya, dalam rumah kita sendiri. Dan tentunya juga ketika kita melakukan kesalahan yang berikutnya, bahwa di dalam rumah cara untuk kita menjalani sikap jujur, berani mengakui, menyatakan kebenaran yang telah dilakukan ya. Berani mengakui kesalahan kita ya. Apa yang kita sudah lakukan kita berani mengakui ya. Di dalam rumah kita mungkin melakukan apapun kesalahan yang kita lakukan dalam rumah, nah kita mengakui kepada orang-orang yang dalam rumah, kepada keluarga kita yang ada di rumah, dan menyatakan kebenarannya, bukan hanya sekedar mengakui, tetapi juga kita harus menyatakan, harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya telah dilakukan. Dan itu yang harus kita sama-sama pelajari dalam kehidupan kita di dalam rumah kita ya. Dan yang berikutnya adalah di dalam lingkungan ya, menjalani sikap jujur di dalam lingkungan kehidupan kita, di dalam kita bersosial ya. Yaitu bagaimana satu contoh bahwa untuk kita bisa melakukannya, menjalani sikap jujur ya, mungkin kita di satu pasar atau perbelanjaan dan lain sebagainya. Nah, dan ketika mungkin pasar itu tidak sama seperti Alfamart atau lain sebagainya yang memiliki kasir yang sudah memiliki digital yang dapat menghitung bagaimana berapa yang dibayar dan berapa yang harus dikembalikan. Mungkin ada toko-toko yang kita datangi dan tidak memiliki hal seperti itu, dan harus mereka kembalikan secara manual ya. Mungkin ketika mereka mengembalikan, lalu yang dikembalikan itu berlebihan ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikembalikan ketika kita belanja. Tentunya kita harus menjadi seorang yang memiliki sikap jujur. Jangan merasa bahwa karena mereka salah mengembalikan lalu kita tidak mau memberikannya kembali kepada mereka apa yang sebenarnya dan tidak seharusnya kita miliki. Dan itu harus kita menjadi contoh di dalam kehidupan kita, yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam lingkungan juga menjalani sikap jujur, mengakui kesalahan ya. Kita mengakui kesalahan apa yang telah dilakukan, menyatakan kebenaran. Sama seperti dalam rumah, kita juga harus mengakui kesalahan kita. Ketika kita telah melakukan kesalahan di dalam lingkungan sosial kita bisa minta maaf, kita telah melakukan kesalahan, dan juga menyatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi ya. Sehingga bagaimana kita bisa terus menjadi seorang yang bisa menjalani kehidupan, menjalani sikap yang jujur di dalam kehidupan kita. Ya, dan tentunya juga tidak berbohong ya, tidak berbohong dan tidak membohongi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang lain, supaya kita tetap terus ada dalam kehidupan yang jujur, kehidupan yang benar. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan menanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang yang jujur ya, sehingga seorang jujur adalah seorang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan ya. Sebagai umat Tuhan penting untuk mengingat hal ini ya. Jangan merasa cuma membohongi hal sepele atau kebohongan kecil ya.
Namun bagi orang lain belum tentu kebohongan yang kita rasa kecil itu kecil bagi mereka. Bisa saja itu sesuatu yang penting bagi mereka dalam kehidupan kita. Lalu kita mungkin mengambil sesuatu itu dan kita berbohong bagaimana caranya supaya mereka tidak mengetahui bahwa kita yang melakukannya. Padahal dalam kehidupan mereka itu sangat penting. Mungkin bagi kita itu kecil, tetapi dalam kehidupan mereka belum tentu itu kecil. Pasti itu juga penting di dalam kehidupan mereka ya. Yang sampai kita melakukan hal-hal yang demikian yang dapat merugikan orang lain ya. Karena bohong juga merupakan kerugian yang bisa merugikan orang lain ya. Dan biar kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan kalau kita melihat kembali dalam ayat 13 ini, Amsal 16 ayat 13 dikatakan bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya ya. Ya, kalau kita melihat dikatakan bibir yang benar ya dikenan raja, berbicara jujur dikasihinya, dikasih oleh Tuhan ya. Kalau kita melihat Mazmur 140 ayat 14 dikatakan sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang yang jujur akan diam di hadapanmu ya. Akan diam di hadapanmu ya. Orang yang jujur akan diam di hadapan Tuhan ya. Tuhan adalah adil ya. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Jadi setiap orang yang jujur adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan mengasihi setiap orang yang memiliki sikap jujur ya. Dan di hadapannya ada sukacita dan hikmat. Dan ketika kita jujur, kita hidup di hadapan Tuhan dengan jujur, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan sukacita, dengan nikmat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi biarlah dalam kehidupan kita untuk kita tetap terus hidup jujur, dan itu artinya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur ya. Dan biarlah kehidupan kita untuk tetap terus melakukan hal ini, melakukan firman Tuhan, untuk menjadi seorang yang jujur agar kita bisa berkenan di hadapan raja atau di hadapan pemimpin-pemimpin atau di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi kita berkenan di hadapan Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 1327420088. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Demikian juga Roh-Mu membantu kami dalam kelemahan kami, sebab kami tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kami kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biar kehidupan kami tetap hidup di dalam Engkau dan Roh-Mu terus bersama di dalam kehidupan kami, menuntun, memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.